Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan terlebih dahulu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih menetapkan keislaman dan keimanan kita, sehingga kita masih dengan tulus ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Islam dan sebagai seorang yang beriman. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat, termasuk kita nanti yang mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Menurut catatan ini hari ke-13. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu mulai merasa sedih karena akan ditinggalkan oleh Ramadan. Nah, sekarang untuk yang hadir di sini, karena ini puasa, mari kita jujur. Menjelang Lebaran ini kita sedih apa seneng ya? Senang. Wah, jujur. Senang bagi anak-anak, orang-orang sedih. Wah, ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang seneng bagi anak-anak, sedih bagi orang tua. Ini mesti pendapat orang tua. Nah, mengklaim dirinya, wah sedih gitu. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kita meskipun seneng, kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya bacakan satu ayat populis pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ini sudah panjang tapi sambil pendeknya pada intinya. Ayat ini sebuah visi. Kemudian ayat ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran itu ada ya ayuhan nas, wahai manusia, yang merasa jadi manusia ya diseru. Tapi di beberapa ayat Allah sebutkan, firmankan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khusus orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana menjalankan visi ini? Nanti ada dua, dan ini ada kaitannya dengan sebuah hadis. Perintah kepada orang-orang yang beriman, dan terlebih lagi adalah perintah kepada orang-orang yang beriman yang laki-laki. Terlebih lagi kepada laki-laki yang sudah menikah. Terlebih lagi laki-laki yang sudah menikah yang punya anak. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga itu kan ada istri, ada anak, dari api neraka. Jadi kalau diuraikan nanti panjang karena kaitan dengan apa yang kita makan. Kemudian kalau tadi itu merupakan visi, maka misinya saya sebutkan dua saja. Satu, sholat. Sekarang nggak ada artinya kalau mau sehebat apapun visi itu, ketika seorang ayah, seorang bapak itu nggak sholat. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang dihisab pertama kali adalah sholat. Ini hadis sahih nomor 1358. Saya kalau dalam hal mengkaitkan, kemudian mencocokkan, kemudian mencari dalil satu dan lain itu, belajar pada orang yang disebut Master Teguh. Beliau ada di sini. Tulisan-tulisannya kemudian tematik. Itu gampang kita. Mau ambil materi apa, kemudian ayatnya apa, dicocokkan dengan ayat lain, kemudian hadisnya apa. Ini akan lebih mudah menuntun kita untuk menjalankan visi yang tadi.
Yang pertama sholat. Begitu pentingnya sholat ini, sehingga kalau kita lupa sholat duhur, kemudian kita, oh ya aku tadi belum duhur, maka bisa dilaksanakan di jam ashar dan seterusnya. Begitu pentingnya sholat. Yang kedua, memohon hidayah setiap tarikan nafas kita. Kenapa? Karena kita itu belum tentu nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Loh, saya kan sudah Islam, saya sudah mukmin, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji. Bahkan jenggot saya sudah putih panjang. Kalau putih panjang menunjukkan usia kematangan di dalam beribadah. Kemudian dari pakaiannya serba putih, pakai sorban. Kemudian tidak pernah juga melewatkan sholat berjamaah. Namun sekarang kalau kita melihat kisah ke belakang, bagaimana dengan kisah Ba'lam bin Bawra? Doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Tapi dalam kisah meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian Ubaidillah bin Habsyi, kurang dekat apa? Termasuk sahabat Rasulullah. Tapi ketika diberi tugas ke Habasyah, meninggal dalam keadaan tidak beriman atau sedang bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena kecintaannya kepada khamr atau minuman keras. Nah, ini kalau kita mau uraikan begitu banyak peristiwa, oleh karena itu seorang ayah, seorang bapak, karena ini rata-rata yang hadir di ruangan ini adalah seorang ayah. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, apa yang kita bawa dari luar, kita bawa ke dalam rumah kita, yang berupa uang, kemudian kita berikan kepada istri-istri kita. Kemudian bagaimana membelanjakannya? Dari luar sudah kita usahakan semaksimal mungkin, sehalal mungkin. Tapi begitu masuk rumah, bisa jadi istri kita membelanjakan barang yang subhat. Karena siapa yang tidak suka dengan ayam? Tetapi siapa yang lebih senang menyembelih ayam sendiri dengan bismillah? Lebih sering kita akan beli. Dan beli rata-rata itu frozen. Frozen itu pasti pabrikan. Pabrikan itu di mana menyembelihnya? Apakah dengan mesin? Apakah pemiliknya itu seorang mukmin yang membacakan bismillah sebelum ayam-ayamnya disembelih? Dan seterusnya, ini problem. Kemudian yang berikutnya, mulut kita ini adalah tempat untuk mengoplos segala macam yang nanti akan masuk ke dalam perut kita dan diproses, dan saripati dari makanan itu akan mengalir ke dalam darah kita. Bayangkan kalau yang kita kunyah kemudian kita masukkan itu barang-barang yang subhat apalagi haram, maka akan mempengaruhi jiwa, roh kita dan juga fisik kita. Bagaimana ketika orang masih muda, masih sehat, apa saja dimakan? Makanan kaleng, makanan suplemen, makanan frozen, makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Ketika masih muda masih kuat, tapi ketika sudah mulai umur 40, fisik menjadi lemah. 50, 60, itu banyak orang yang kemudian menjadi sakit. Nah, sakit itu karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Padahal kenikmatan ketika kita memasukkan ke dalam mulut kita itu tidak ada hitungan menit, hitungannya hanya detik. Makanan semahal apapun, satu piring 200, 250, 650 ribu. Karena di beberapa restoran itu kalau mau masuk ditanya, sudah tahu belum harganya? Satu orang harus minimal belanja makan 250 ribu. Itu di restoran di 6 Langit di Magelang. Kalau di hotel
Borobudur yang aman jiwa itu satu orang harus mengkonsumsi 650.000 sekali masuk, dan kalau 2 orang 650.000, kalau 10 orang 6,5 juta belum pajaknya. Makanan semahal itu hanya beberapa detik nikmatnya di tenggorokan kita. Karena kalau sudah masuk, sudah nikmatnya hilang. Nikmatnya di mulut, Pak. Nikmatnya di mulut. Kemudian nikmat sekali kalau sudah yang merasakan glek gitu ya. Coba orang minum itu ketika, sehingga minum itu bunyinya glek, glek, glek. Itu saking nikmatnya. Hanya sebentar saja. Tetapi resikonya akan kita bawa ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut. Inilah pentingnya bagaimana kita mendidik diri kita sendiri, dan kemudian ini akan berimbas kepada anak-anak kita. Kita jangan berharap kalau anak-anak kita akan menjadi anaknya soleh, soleha ketika kita memberikan asupan makanan yang antara halal dan haramnya itu nggak jelas. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat ngeri, anak SD itu sudah mainnya tidak di tanah lapang, tidak di depan masjid, mainnya di rumah sakit dengan selang infus, dengan segala macam. Ketika ditanya, ini sakit apa? Anak ini harus rutin menjalankan cuci darah. Bayangkan anak SD itu sudah cuci darah, karena yang dikonsumsi makan-makan yang junk food itu, yang teh, entah pucuk, apalah namanya itu, yang begitu segarnya, manisnya apakah itu gula? Belum tentu, kita nggak tahu. Apakah itu benar teh? Belum tentu, kita tidak tahu. Sehingga kita harus mengurangi hal semacam itu, sehingga fisik kita itu kalau kita tidak jaga, maka kita sudah menganiaya diri. Maka menganiaya diri kita itu adalah perbuatan yang dosa. Sehingga apa-apa yang harus kita masukkan ke dalam mulut kita itu memang harus kita kontrol, supaya kalau memang kita nanti berharap husnul khotimah, ya harus dimulai dari awal. Kalau kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya dimulai dari Ramadan hari pertama. Nggak bisa kemudian pintas, nanti ajalah 21, 23, 25. Memang kita bisa menentukan mendapatkan Lailatul Qadar mulai dari awal, dan itu bahkan dipersiapkan jauh sebelumnya. Dan hanya orang-orang yang terpilih dengan dipilih itu berbeda. Karena kalau terpilih itu kita bisa menyiapkan diri. Karena kalau dipilih itu Allah memilih Muhammad sebagai nabi dan rasul, memilih ini. Tapi kalau terpilih, kita nanti masuk nggak ya kita? Pantaskah kita nanti terpilih menjadi golongan orang-orang yang beriman? Dan yang terakhir, husnul khotimah itu ditujukan untuk orang yang masih hidup, bukan orang sudah meninggal. Kita doakan semoga dia husnul khotimah, wong sudah meninggal. Apalagi kekeliruan di umat Islam, kita sering mendoakan orang-orang yang tidak seiman yang sudah meninggal, didoakan. Nah, kalau mau doakan ketika masih hidup. Ketika masih hidup, insya Allah mendapat hidayah. Karena kalau sudah mati itu urusannya selesai. Fir'aun itu apakah dia bertobat? Iya, bertobat ketika air laut merah itu sudah masuk ke dalam mulutnya. Kemudian Israel itu sudah datang dan akan mencabut nyawanya. Seperti juga para penyihir Fir'aun itu, apakah mereka bertobat? Bertobat. Ketika melihat bagaimana Musa menunjukkan keajaibannya, mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Qalu amanna, tapi terlambat. Oleh karena itu, di dalam agama Islam itu ada namanya timing, good timing, harus tepat. Karena kalau nggak tepat, ya asas manfaatnya kemudian maksud dan tujuannya tidak akan tercapai. Coba kalau Pak Rusman Jamal itu adzan
zuhurnya jam 11. Akan menjadi heboh. Bahkan orang yang tidak sholat pun heboh. Apa itu jam segini sudah adzan zuhur? Padahal nggak pernah datang ke masjid. Kalau dengar adzan zuhur. Nah, hal yang biasa kalau adzannya jam 11.50, oh sudah adzan toh. Cuman gitu aja. Tapi begitu adzan itu dibuat jam 11, wah, dan tenane saiki zuhure jam 11 ya. Nah, hal yang semacam ini memang di dalam Islam memang kita perlu sebetulnya sebuah shock terapi. Kadang perlu dibuat seperti itu supaya orang itu ingat bahwa waktu kita itu nggak banyak. Hidup kita itu dibatasi. Orang Islam zaman sekarang itu kalau sudah 80 itu udah ilmunya nggak mengangguk lapi tapi gedek kiri kanan. Mau tawari tongseng, untune wis garek telu. Mau makan makanan yang enak, ya paling dalam bentuk bubur, jus dan sebagainya. Karena kalau untuk mengunyah kita udah nggak sanggup, batasan kita udah habis. Umat Muhammad itu 60, 65, bahkan 50, 40, bahkan anak mendahului bapak mendahului simbahnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah supaya nanti ending dari hidup kita adalah husnul khotimah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.